Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirham Tiar Bestari dengan nomor pokok mahasiswa 222151097 dari KRSC Mata Kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyelesaian soal dari materi bangun ruang sisi datar. Dengan bangun balok, soal ini bertipe HOTS dengan level kognitif C6, yaitu mencipta, atau mendesain. Langsung saja kita ke contoh pembahasan contoh soalnya. Nah, di sini soalnya itu berbunyi suatu perusahaan kue memiliki dua pilihan kotak pengemasan berbentuk balok dengan volume yang sama, yaitu 6000 cm3. Kotak A memiliki ukuran 30 cm dikali 20 cm dikali 10 cm. Kemudian, kotak B itu memiliki ukuran 25 cm dikali 20 cm dikali 12 cm. Nah, perusahaan itu ingin meminimalkan biaya bahan baku kotak yang sebanding dengan luas permukaan kotak. Nah, pertanyaannya yang pertama itu kotak manakah yang lebih efisien dari segi penggunaan bahan baku? Kemudian yang kedua, jika perusahaan ingin merancang ulang kotak dengan volume yang sama, rancanglah ukuran yang akan memberikan luas permukaan paling minimum. Oke, langsung saja kita menuliskan apa saja yang dapat kita ketahui dari soal tersebut. Nah, yang pertama itu kita bisa mengetahui bahwa kotak A itu memiliki panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tingginya itu 10 cm. Kemudian, kotak B itu memiliki panjang 25 cm, lebarnya itu 20 cm, dan tingginya itu 12 cm. Kemudian, volume kedua kotak itu 6000 cm3. Nah, yang ditanyakannya itu adalah kotak manakah yang lebih efisien dari segi penggunaan bahan baku. Kemudian, jika perusahaan dapat merancang ulang kotak dengan volume yang sama, rancanglah ukuran yang akan memberikan luas permukaan paling minimum. Oke, langsung saja kita ke pembahasan penyelesaiannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari dulu luas permukaan dari kotak-kotak tersebut. Nah, yang pertama yang kita cari adalah luas permukaan dari kotak A. Yang dimana rumus dari luas mencari permukaan balok itu adalah 2 dikalikan P kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini ada kesalahan penulisan. Kemudian tinggal kita substitusi apa saja yang sudah kita ketahui tadi. Kotak A itu memiliki panjangnya itu 30 cm dengan lebar 20 cm dan tingginya itu 10 cm. Jadi tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus yang sudah kita ketahui. Nah, jadi operasinya itu adalah 2 dikali 30 kali 20 ditambah 30 kali 10 ditambah 20 kali 10. Yang dimana 30 kali 20 itu 600 ditambah 30 kali 10 itu 300 dan 20 kali 10 itu adalah 200. Dikalikan dengan 2. Kita operasikan dulu yang di dalam kurungnya yaitu 600 ditambah 300 ditambah 200. Hasilnya itu adalah 1100. Kemudian hasil dari tadi kita kalikan 2 yaitu 1100 kali 2. Hasilnya adalah 2200 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan dari kotak A itu adalah 2200 cm persegi. Kemudian setelah kita mendapatkan luas permukaan dari kotak A, karena ini tujuannya untuk membandingkan mana yang lebih efisien, maka kita harus mencari luas permukaan dari kotak B. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu 2
dikalikan dengan panjangnya kali lebar, kemudian ditambah panjang kali tingginya, kemudian lebar kali tingginya. Yang dimana di sini luas permukaan dari kotak B itu tinggal kita substitusi juga, yaitu 2 dikalikan 25 kali 20 ditambah 25 kali 12 ditambah 20 kali 12. Langsung saja di sini 25 kali 20 itu 500, kemudian 25 kali 12 itu 300, dan 20 kali 12 itu 240. Kemudian yang dalam kurungnya kita operasikan terlebih dahulu, yaitu 500 tambah 300 ditambah 240. Hasilnya adalah 1040, kemudian kita kalikan 2. Maka hasilnya adalah 2080. Nah, yang ditanyakan itu adalah kotak mana yang lebih efisien dari segi penggunaan bahan baku. Nah, maka kita akan melakukan perbandingan dari luas permukaan kedua kotak tersebut, yaitu kotak A dan B. Nah, dari hasil perhitungan kita tadi, kita dapat mengetahui bahwa luas permukaan kotak A itu adalah 2200 cm persegi. Kemudian luas permukaan kotak B itu adalah 2080 cm persegi. Kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa 2080 itu kurang dari 2200. Maka karena lebih kecil, kotak B itu lebih efisien dari segi penggunaan bahan baku. Maka untuk pertanyaan pertama, kotak yang lebih efisien itu adalah kotak B. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, yaitu merancang kerangka kotak baru dengan volume yang sama namun meminimalkan luas permukaan. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan mengakarkan volume dari kotak tersebut, yaitu tadi kan kedua kotak itu memiliki volume 6000 cm3. Kemudian untuk mencari rusuk idealnya kita tinggal mengakarkan 3. Jadi akar 3 dari 6000 itu sekitar 18,17. Nah, maka pilihan bilangan bulat terdekat untuk panjang, lebar, dan tinggi kotak yang baru adalah yang pertama itu 20 dikali 20 dikali 15. Yang kedua panjangnya itu 25 dikali 15 dikali 16. Yang ketiga itu 30 dikali 25 dikali 18. Nah, dari ketiga pilihan tersebut, kita tinggal mencari mana luas permukaannya yang paling kecil. Nah, yang pertama kita akan menghitung kerangka baru. Yang pertama untuk ukuran 20 dikali 15 dikali 20 dikali 20 dikali 15 itu sama dengan 2 dikali panjangnya itu 20 dikali lebarnya juga 20 ditambah panjang kali tinggi, di mana panjangnya itu 20 dikalikan dengan 15. Kemudian lebar kali tingginya, di mana lebarnya itu 20 cm dan tingginya itu 15 cm. Jadi 2 dikalikan dengan 20 kali 20 itu 400, ditambah 20 kali 15 itu 300, dan 20 kali 15 itu 300. Hasilnya adalah 400 ditambah 300 ditambah 300, hasilnya itu 1000. Jadi 2 dikali 1000 hasilnya itu 2000 cm persegi. Kemudian untuk kerangka yang kedua, itu kita mempunyai 25 ukurannya dikali 15 dikali 16. Maka kita tinggal substitusikan, hasilnya adalah 2 dikalikan 25 kali 15 ditambah 25 kali 16 ditambah 15 kali 16. Hasilnya itu adalah 2030. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah 30 kali 25 kali 8 sama dengan 2 dikalikan 30 kali 25 ditambah 30 kali 8 ditambah 25 kali 8. Hasilnya adalah 2380. Nah, dari hasil perhitungan di atas didapat kerangka 1 memiliki luas permukaan 2000, kerangka 2 memiliki luas permukaan 2030, kemudian kerangka yang ketiga memiliki luas permukaan 2380.
Nah, maka dapat disimpulkan karena kerangka pertama itu lebih kecil dari kerangka kedua dan lebih kecil dari kerangka ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka baru yang paling mungkin agar luas permukaannya itu minimum adalah kerangka 1 dengan ukuran 20 kali 20 kali 15. Maka jika perusahaan ingin membuat kerangka kotak yang baru, kerangka yang paling mungkin yang mereka buat agar kuenya itu tetap masuk dengan volumenya itu 6000 adalah kerangka yang memiliki ukuran 20 panjangnya, lebarnya juga 20 dan tingginya itu adalah 15. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.